Halo guys, kali ini gua nggak bakal ngebahas tentang servis mobil ataupun mengenai tentang komponen-komponen mobil, tapi gua bakal ngebahas tentang gimana kita membeli mobil baru, membeli mobil bekas yang bagus ya. Jadi kita tidak tertipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin pembahasan tentang trik dan membeli mobil bekas ini memang sudah banyak di internet ya, tapi saya lihat sih ulasannya terbatas pada pemeriksaan kondisi fisik kendaraan, misalkan eksterior, interior, ataupun mesin. Memang hal tersebut penting ya jika konsumen mau mendapatkan mobil bekas terbaik, tapi bukan berarti tidak ada hal lain yang harus dilihat. Nah, untuk itu gua bakal ngebahas tentang cara membeli mobil bekas yang berkualitas. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, jika kalian suka dengan konten-konten Aryo Abadi Motor, silahkan klik tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Jika ada pertanyaan atau saran, silahkan kalian tulis di komentar. Kita akan belajar bersama-sama. Mari kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, cek status kendaraan. Semua orang mungkin sudah tahu salah satu langkah penting membeli mobil bekas ialah memastikan kecocokan data yang tertera di STNK BPKB kendaraan itu sendiri. Masih berhubungan dengan dokumen, calon pembeli juga sebaiknya mencari informasi status kendaraan tersebut di kantor Samsat. Bukan berarti harus mendatanginya langsung, karena saat ini akses terhadap datanya kendaraan bisa ditelusuri secara daring hanya memodalkan nomor polisi, tentunya melalui situs web resmi Samsat masing-masing daerah. Status blokir kendaraan yang cukup umum muncul ialah blokir jual. Itu artinya pemilik sebelumnya melapor ke Samsat bahwa mobilnya telah dilepas. Motivasinya untuk menghindari pajak progresif saat akan memiliki mobil baru. Kondisi seperti ini berarti mobil tidak akan bisa dibayarkan pajaknya kecuali pemilik baru melakukan balik nama. Mobil dengan status blokir jual sebenarnya masih aman untuk dibeli, dengan catatan konsumen segera melakukan balik nama ketika kendaraan sudah di tangan. Oke, yang selanjutnya blokir tilang elektronik. Status kendaraan lainnya yang juga bisa muncul ialah blokir tilang elektronik untuk di daerah-daerah yang telah menerapkannya. Blokir tilang elektronik dapat terjadi jika sebuah mobil terekam melakukan pelanggaran lalu lintas, namun pemilik tidak melakukan konfirmasi terhadap surat pemberitahuan tilang. Kemudian ada blokir hilang. Jenis blokir ini sudah sewajarnya mematik waspada ekstra pada diri calon pembeli, karena berarti mobil yang diminati tercatat sebagai kendaraan hilang. Jangan sampai membeli mobil yang merupakan hasil kejahatan ataupun dari hasil kriminal. Yang kedua, beli dari pemilik harga lebih miring. Ada banyak sumber yang mendapatkan mobil bekas, mulai dari showroom, balai lelang, atau pemilik sebelumnya langsung. Masing-masing memiliki keuntungan dan kekurangan. Bagi kamu yang benar-benar mengutamakan harga terjangkau, sebaiknya prioritas berburu mobil bekas yang dijual langsung oleh pemiliknya sebelumnya. Tantangannya dibutuhkan kesabaran bahkan tenaga, karena kita terkadang harus ke sana kemari. Oke, bagaimana dengan balai lelang? Opsi ini juga bisa dijadikan pilihan untuk mendapatkan mobil bekas murah, walaupun itu artinya harus siap adu harga dengan peserta lelang lainnya yang biasanya didominasi kalangan penjual atau showroom yang mencari bahan dagangan. Mereka datang dengan modal lebih kuat dan bisa jadi lebih paham harga yang pantas untuk sebuah model mobil. Di lain sisi, membeli mobil bekas dari showroom juga tetap dapat dijadikan pilihan. Kemungkinan harga memang lebih tinggi karena pihak penjual mesti mendapatkan keuntungan, tapi di showroom konsumen akan dihadapkan pada pilihan mobil yang luas. Jadi kan banyak pilihan tuh. Oke, yang ketiga, menggunakan jasa inspektor profesional. Tak semua orang memahami seluk-beluk kendaraan. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri saat hendak membeli mobil bekas. Lebih lagi tidak ada kerabat atau keluarga yang dapat membantu. Pada situasi seperti ini, jasa inspektor profesional
independen dapat membantu. Mereka akan membantu calon pembeli mengetahui kondisi mobil melalui pemeriksaan pada hampir semua bagian kendaraan. Kekurangannya, konsumen harus keluar dana lebih untuk biaya jasa inspeksi. Di samping itu, sebaiknya calon pembeli juga memberitahu showroom atau penjual bahwa dirinya akan datang bersama inspektor untuk menghindari situasi yang canggung. Yang keempat, waspada ruang mesin yang terlalu bersih. Secara alamiah, para penjual mobil bekas ingin agar dagangannya dapat memikat calon konsumen. Berbagai upaya pun dilakukan, misalnya membersihkan kendaraannya sebaik mungkin. Langkah tersebut mungkin saja termasuk area di bawah kap mesin. Calon pembeli sebaiknya tidak mudah tergoda dengan ruang mesin yang terlampau bersih. Tidak ada salahnya bersikap skeptis bahwa di balik hal itu sebenarnya mesin mobil mengalami rembesan-rembesan oli. Ada beberapa cara untuk mengeceknya. Paling gampang ialah menyalakan mesin mobil sekitar 10-15 menit, lalu perhatikan blok mesin, kepala silinder atau karter oli. Titik rembesan umumnya ditandai dengan munculnya debu pekat atau oli itu sendiri. Yang kelima, tanyakan kunci cadangan. Sebuah mobil keluaran dealer dengan sejumlah kelengkapan, salah satunya ialah kunci cadangan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya menanyakan keberadaan barang ini ketika hendak membeli mobil bekas. Keberadaan kunci cadangan akan sangat berguna, terutama pada mobil yang sudah dilengkapi immobilizer. Perhatikan indikator panel instrumen speedometer. Trik membeli mobil bekas berikut ini sangat bermanfaat, tapi sayangnya sering luput untuk dilakukan. Mobil-mobil modern dilengkapi berbagai macam indikator untuk menggambarkan kondisinya, mulai dari indikator engine check, tekanan oli mesin, kondisi aki, dan sebagainya. Mesti diakui bukan hal mudah menghafal semua fungsi indikator, mengingat jumlah bisa mencapai belasan. Tapi berdasarkan pengamatan yang didapat, maka seorang konsumen bisa melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap masalahnya. Saya juga sudah membuatkan video tentang lampu-lampu cek engine itu apa saja dan fungsinya buat apa saja. Silahkan kalian scroll aja ke bawah, nanti di sana ada. Oke, yang ketujuh, test drive jalanan beragam. Aktivitas test drive wajib dilakukan saat hendak membeli mobil bekas. Calon konsumen patut menaruh kecurigaan besar jika penjual keberatan akan hal ini. Momen test drive adalah kesempatan bagi calon konsumen untuk merasakan performa di balik lingkar kemudi. Bukan berarti harus mencoba mobil hingga mendekati batas kemampuannya. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk merasakan posisi duduk, kestabilan laju mobil, respon pedal gas, atau perpindahan transmisi. Sebagai tip tambahan, calon pembeli juga bisa mencoba mobil melewati tanjakan seperti yang jamak ditemui di tempat parkir pusat perbelanjaan atau flyover. Kemudian, untuk merasakan ayunan suspensinya, maka bisa menginjak mobil melalui speed strap atau polisi tidur. Intinya, sebisa mungkin cobalah untuk merasakan kemampuan mobil di medan jalan yang beragam. Bukan. Yang kedelapan, cek riwayat servis lewat aplikasi. Mengecek riwayat servis merupakan salah satu langkah yang perlu dilakukan saat hendak membeli mobil bekas. Dengan begitu, calon pembeli dapat mengetahui jenis-jenis perbaikan atau penggantian komponen apa saja. Dengan catatan, semua pengerjaan dilakukan di bengkel resmi. Oleh karena itu, langkah ini biasanya dilakukan dengan membawa buku servis ke bengkel resmi. Itulah beberapa cara untuk membeli mobil bekas supaya kita mendapatkan mobil yang terbaik. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.